tuanya sur sama dia gitu. Mungkin. Tapi ini dari nenek moyang datangnya. Tidak boleh kita ngomong. Dan itu sekarang ada lagi tuh. Saya dengan tua saya sebut, panggilan saya kan Mami. Mami itu ibu mertua. Saya sebut saja. Yang penting saya tidak menatap matanya gitu. Kalau dulu mesti ada orang ketiga. Orang ketiga hadir. Kalau ya. Bang Santoso, abang tadi sentil ada contoh sekarang. Siapa kira-kira yang abang maksud? Contoh apa? Yang sekarang, yang seperti ibu. Aku nggak ikut ya. Aku nggak ikut. Salah kita sebut. Aku nggak. Bahaya itu. Bahaya itu. Jadi sebenarnya udah macam motif pembunuhan aja yang disimpan-simpan. Udahlah, tak usahlah. Jangan melebatkan. Aku enggak. Mertuaku udah meninggal udah. Menantu kan masih ada. Bang Bahar, sebenarnya itu kalau tidak menatap atau bicara langsung nggak boleh itu di Batak juga ada. Iya, di Batak itu kalau dia hamil, dia nggak boleh cerita sama orang lain. Sama suaminya pun dia nggak bicara. Maka kok bagaimana cara dia menyatakan dia hamil? Dia pergi ke ladang, dia namanya Manggora Siamporit. Dia menyatakan padi itu sudah mulai bulir, padi sudah mulai tumbuh. Maka dia Manggora Siamporit, jadi dia tidak berbicara langsung. Dan itu saya pikir semua daerah juga punya begitu. Iya, tapi kan Bang Santoso cerita karo nih. Kalau cerita Karo tadi tentang bulir padi itu kan, kalau di Karo ada acara membuat lemang pada saat mulai mau panen. Entah tidak betul atau tidak, Bung. Begini, ini kebetulan baru aja selesai, namanya meredang meredem. Meredang itu menanam padi. Ya, jadi pestanya tentang meredam atau kerja tahun, sekali setahun, tidak ada hubungan sama agama. Kalau di Jawa ini ada itu panen, itulah dicipta gelar itu, suka bumi sering masuk di kompas itu. Jadi itu ada harinya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Hari ke-6, zaman dulu dibikinlah lemang atau rilis, itu untuk kado oleh saudara yang datang. Ya. Sekarang yang terus membuat itu tinggal kampung namanya itu kampung orang bangun. Ya. Orang bangun itu menantu saya bangun. Itu tetap lemang. Jadi dia kirimlah ke rumah, ini kiriman dari sana. Tapi sekarang yang penting itu cimpa, itu kue. Kue itu dibikin, nanti orang yang pulang dikasih oleh-oleh. Itu. Nah ini Pak Is, balik lagi ke Belanda tadi. Orang Belanda menyebut Medaниers. Orang Medannya. Saya kira Medaниers itu terjemahnya adalah orang Medan. Nah, orang Medan itu segala macam suku sama dengan orang Betawi. Sebenarnya orang Jakarta itu segala macam suku ada di sini kan. Kita nggak tahu, kalau Padang mungkin lebih kohesif ya. Tapi Medaниers itu, pertanyaan saya tadi adalah dari pula kalau Karo, Batak, Padang, Cina, Jawa, malah Jawa nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 di Medan. Nomor 1 di Medan. Jawa ya? Iya. Nomor 2 Batak kan? Nomor 2 nggak tahu saya. Itu Yalah, Batak seluruhnya. Kemudian Cina. Masuk Batak, Karo, Batak, Pak, semua. Mungkin. Masuk situ. Melayu itu nomor 5 kalau nggak salah ya. Nah, jadi apa identitasnya yang Medaниers ini? Apa cakap Medan yang saya sudah taruh di kampus saya ada 170 itu. Kalau mau saya bagikan nanti. Ya, kirim sama Pak Isyari aja. Oleh KP. Ada 170 cakap Medan. Apa itu? Apa makanan? Macam-macam lah.
Ya, Itu betul. ciri-ciri. Orang kalau lihat, hidup Medan nih, ketahuan gitu ya. Yang jelas dari ngomongnya, itu ketahuan terus. Awak tak bisa hilangin awak ini kan. Cakap Medan tak pernah hilang. Walaupun di mana, di kantor, di mana tetap cakap Medan. Jadi orang itu tetap manggil saya, akibatnya abang. Nah sekarang sebagai orang Karo, saya sudah berapa tahun mencoba mempopulerkan menjuah-juah. Orang situ sudah duluan muncul sebagai identitas orang Tapanuli. Menjuah-juah itu Medan itu tetap saya usahakan selalu ada sebelum membuka salam menjuah-juah. Itu apakah itu bisa masuk identitas Medan? Betul. Sebagai ucapan ya. Kalau Melayu, ahoy, yang mana sebenarnya? Itu kalau mau cari itu. Bang, terasa tuh Bang. Dulu waktu tahun 74 aku masuk Jakarta. Aku kan lahir di Medan, kemudian merantau ke Jakarta. Dulu ketika aku sampai di Jakarta, orang selalu bilang, kau orang Batak. Gitu. Padahal bahasa yang kupakai ini bukan bahasa Batak. Aku bahasa Medan. Nah sekarang udah bergeser Bang. Sekarang orang tahu membedakan anak Batak dan anak Medan. Sudah bisa mereka melihat. Jadi asal jumpa sama aku ngomong, Medan kali kau katanya. Nggak dibilang lagi kau Batak kali. Jadi kulihat identitas Medan itu ada. Mungkin abang bilang betul. Dari penggunaan bahasa, cara bicara juga itu adalah orang Medan. Iya. Ini cara bicara kita di sini kan Medan kali. Medan lah ini. Nah, Medan kali. Asli kali. Nah, itu ada. Nah, belum lagi nanti perangai. Orang dengan bahasa menunjukkan bangsa kan. Nah, bahasa menunjukkan kedaerahan, bahasa menunjukkan kota. Mau nggak mau, kenapalah kita bikin acara nih Medan punya ceritanya dengan gaya Medan. Karena kita suka, kita bangga dengan bahasa Medan kita ini. Ini kan bukan bahasa Batak. Iya, jadi pernah ada kawan datang, kawan sini. Kami sedang kumpul itu, ada yang meninggal itu. Siapa namanya? Jawa Medan, pelawak dulu tuh. Meninggal kan? Dokter ya? Iya. Ontowiryo. Iya. Terus ada satu lagi kawan. Jadi kami ngomong bertiga, datang ini. Ini orang Medan pada kumpul. Aku tekekkan pula kalau nanti kata si Onto ini. Kenapa kau tak ngerti dia itu apa itu tekekkan itu? Kita saja yang tahu itu apa yang itu tekekkan. Tapi kan kalau soal persepsi itu memang susah kita, itu kan memang ciptaan masyarakat atau community. Benar atau tidak, atau salah atau tidak, itu kan persoalan bagaimana memperbaiki. Pengalaman misalnya persoalan durian Medan. Padahal dari Medan mana ada durian lagi. Tapi kan orang menganggap itu dari Medan. Ya. Nah, Pak Ishari tadi juga cerita soal Batak. Koran besar menulis tentang budaya Batak di Jakarta. Tapi dia cerita kisahnya di Pak Tertua. Saya bilang loh, Anda tidak baca orang Batak berpuasa dong. Orang Batak yang juga tidak ke Pakter gitu loh. Jadi, oh iya maaf Bang kata. Jadi itu kan persepsi memang yang seringkali perlu diluruskan. Makanya saya tulis buku Kenapa Orang Batak Naik Haji. Karena untuk menjelaskan Batak itu tidak otomatis Nasrani. Ada juga orang Islam gitu loh. Jadi itu memang hal-hal yang persepsi itu bisa dikeliru, tapi memang bisa diluruskan. Kira-kira begitu Pak Ishari. Itu Jai, kau tahu itu. Jadi Bang Alis, aku setuju. Makanya identitas kota Medan apa Keling? Keling itu cuma salah satunya bahasa, cuma Medan yang pakai bahasa Keling. Aku setuju bahwa sebenarnya identitas itu bukan harus bentuk bangunan, bentuk apa kan begitu ya. Apa yang dikatakan Santoso tadi, omongan Medan ini sudah ciri khas. Udah suatu identitas. Kemana pun kita pergi udah tahu ada orang Medan. Bang Hadis, dari awal kan saya sudah ingatkan, identitas itu tidak harus bangunan. Juga sebenarnya seperti apa tadi bilang bahasa. Dari awal, makanya juga saya gali itu apa sih ciri khas, gitu loh. Ya. Ciri khas barangkali Karo tadi juga apa ciri khas Karo yang menjadi sumbangan untuk Medan. Itu yang tidak terjawab. Tapi sudah terjawab dari keterangan berikutnya bahwa ciri khas ya, ciri-ciri mungkin khas ya dari masyarakat Karo itu mudah bergaul.
Aku menengok bisa bergaul sama Bang Santoso aja walau umurnya di atas aku jauh, bisa aku bergaul sama dia. Tapi sebenarnya mudah bergaul itu adalah salah satu dari ciri khas orang Karo yang tertulis dalam sendok ukat. Sendok ukat itu adalah sendok makan nasi. Di sendok ukat yang asli ada tulisan endi entah. Ya kan Bang Santoso? Ya. Ada tulisan. Dan itu tidak banyak dikenal lagi, termasuk Brastagi, Kaban Jahe, semua udah nggak ada. Di sendok ukat itu ada tulisan endi entah, dan itulah jadi ciri khas orang Karo. Apa artinya? Itu entah, itu ini itu. Oh. Itu makanya makanya semua orang Karo ciri khasnya jadi petani. Tidak ada petani yang itu dulu, panen dulu, baru menanam. Nah, makanya orang Karo ini tanam dulu, baru itu panen. Berbeda dengan Inggris. Inggris itu take and give, ambil dulu baru kasih. Kalau sama kita sekarang aja ambil dulu kasih dikorupsi habis-habisan. Orang Karo membuat ini itu, ini dulu. Kasih bibit, kasih tenaga, kasih waktu, kasih perhatian, baru itu, baru panen. Makanya orang Karo itu meletakkan kata-kata endi entah itu di sendok ukat, dan sendok ukat ini jadi satu benda yang sakral. Iya. Sayangnya orang Karo sekarang tidak ada lagi menggunakan sendok ukat. Sendok ukat pun ada walaupun dari bambu, tapi tulisannya udah lambangnya lambang bintang sekarang. Nah itu yang membuat aku sedih. Aku rasa Bang Tinggi dari kampung itu dibekali sendok ukat. Karena kepercayaan orang Karo, kalau ada petir guntur datang, ditancapkan sendok ukat di muka rumah, maka itu akan aman. Dan coba ada Bang Santoso, di mana masih ada ketemu ya, sendok Bang, ukat? itu menarik ini, masalah-masalah kebijakan lokal itu, Kearifan lokal. Tapi dari tadi kita tidak menggali itu. Bagi saya ciri khas orang Karo kalau di Medan, ya buah-buahan, sayuran, hasil pertanian. Tapi belum kita gali, apalagi dikaitkan dengan sendok ukatnya Pak Jaya. Endi entah. Makin tambah lagi ilmu saya. Tapi ada lagi orang Karo nih Bang, ada lagi bahasanya. Katakan setungtung, ulah katakan situhuna. Kan ya gitu Bang Santoso kan? Ya. Nah itu dia. Jadi artinya apa? Ya Bang Santoso lah. Katakan setungtung, ulah katakan situhuna. Ya, itulah. Jadi ini kalau orang Karo itu salah satu filosofi hidupnya Yang menarik. itu tadi kan seperti itu. Saya waktu kecil masih di kampung, jadi dapat itu. Itu rawin jemba. Ya. Jadi orang seperti di gandulan gitu ya, ke sana, ditarik ke sini, rawin jemba. Tidak hanya menerima, kita memberi juga, tidak hanya memberi, kita menerima juga.